Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dwita Nurmala, NIM A 210 180 115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan, yaitu penduduk dalam sumber daya pembangunan ekonomi. Dalam ketenagakerjaan, penduduk dengan skala potensi yang dimiliki dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja usia 15-65 tahun dan penduduk di luar usaha. Penduduk usia kerja dikategorikan dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang menganggur atau pengangguran terbuka. Dan kesempatan kerja. Nah, keadaan kesempatan kerja suatu negara merupakan salah satu faktor yang terkait dengan pengangguran. Nah, lalu apa sih yang dimaksud kesempatan kerja? Kesempatan kerja yaitu jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. Nah, kesempatan kerja yaitu meliputi kesempatan untuk bekerja. Nah, dia bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan. Kesempatan mengembangkan diri. Nah, kesempatan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu permanen dan temporer. Yaitu pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Nah, pengangguran adalah seseorang yang sedang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau discouraged worker. Sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, itu yang dimaksud pengertian pengangguran. Nah, pengangguran itu ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran tertutup. Yang selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran volunteer, yang kedua pengangguran teknologi, yang ketiga pengangguran developmental, dan yang keempat pengangguran struktural. Yang dimaksud pengangguran volunteer adalah pengangguran yang terjadi secara sukarela karena mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya penggunaan alat-alat mesin, komputerisasi, bahkan robot dalam produksi. Nah, hal ini mengakibatkan penggunaan tenaga kerja menjadi berkurang. Yang ketiga yaitu pengangguran deflator. Yang dimaksud pengangguran deflator adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian. Suatu negara, sehingga permintaan masyarakat ikut menurun. Nah, hal ini mengakibatkan perusahaan mengurangi kapasitas produksinya atau bahkan dia menghentikan produksinya akibat terjadi pengangguran pekerja. Yang keempat yaitu pengangguran struktural. Yang dimaksud pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan, adanya struktur ekonomi dari suatu negara. Yang selanjutnya yaitu pengangguran, yaitu A. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, yaitu lapangan pekerjaan cuma sedikit, tetapi yang melamar pekerjaan itu banyak. Nah, itu merupakan salah satu penyebab dari pengangguran. Yang B. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang C. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang D. Kemiskinan. E. Menurunnya permintaan tenaga kerja. F. Kemajuan teknologi kemiskinan. G. Menurunnya permintaan tenaga kerja. Dan yang terakhir kemajuan teknologi. Nah, itu merupakan penyebab dari pengangguran. Ini setelah adanya penyebab pengangguran, ada cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, proyek padat karya.
Yang kedua, memajukan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan transmigrasi. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja baru. Yang kelima, pelatihan tenaga kerja. Yang keenam, menarik investor. Yang ketujuh, industrialisasi. Yang kedelapan, pengenalan teknologi sejak dini. Dan yang terakhir, pelatihan tenaga didik untuk penguasaan teknologi. Nah, itu semua adalah cara untuk mengatasi pengangguran. Saya, apabila banyak salahnya, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.